Mobil akhirnya sampai di area parkiran hotel karena Air tidak ingin sang istri harus kelelahan jika harus bolak-balik dalam satu waktu. Jalan terbaiknya adalah menginap satu malam sekaligus honeymoon dadakan bagi mereka yang kini sudah tidak lagi memiliki banyak waktu di luar jika sedang berdua karena alasan pekerjaan yang menumpuk seakan tidak ada habisnya. Ditambah hitungan kurang dari 4 bulan lagi nanti sudah ada malaikat kecil di antara mereka. Tentu waktu dan pikiran pasangan suami istri ini akan fokus pada si bayi mungil yang sampai detik ini belum diketahui jenis kelaminnya. Yuk turun, istirahat dulu sebentar, masih ada waktu hampir 2 jam lagi buat lihat sunset, ajak Air sambil membuka seatbeltnya dan juga Hujan. Air turun dan langsung membuka pintu mobil, menggandeng sang istri menuju meja resepsionis untuk mengambil card lock karena semua sudah lebih dulu diurus oleh Daniel. Terima kasih, ujarnya pada wanita di balik meja yang terlihat begitu anggun ditambah senyum manis yang pasti membuat siapapun terpesona kepadanya. Sama-sama Tuan, semoga hari Anda menyenangkan, balas si gadis bermata coklat itu yang menatap suami Hujan dengan begitu intens. Wanita hamil 5 bulan itu langsung bergelayut manja di lengan sang suami saat berjalan menuju lift. Air hanya melirik sesekali karena bahasa tubuh dan mata Hujan sangat berbeda. Dirinya seakan ingin membuktikan pada dunia jika pria yang berada di sisinya ini adalah miliknya. Tapi sorot matanya seakan mengatakan kalau dia sedang tidak baik-baik saja. Pintu terbuka lebar saat pria tinggi putih itu menempelkan card lock-nya. Keduanya masuk masih dengan langkah beriringan. Hujan melempar tasnya ke tengah meja, kemudian berjalan menuju balkon yang langsung berhadapan dengan air laut yang membentang luas di hadapannya kini. Dia pejamkan matanya seraya menikmati hembusan angin laut. "Kenapa?" tanya Air yang memeluknya dari belakang. "Aku cemburu," jawab Hujan tegas. Dia memang tidak pernah menyembunyikan perasaan itu dari suaminya. "Untuk apa kamu cemburu? Bukankah kamu tahu bagaimana perasaanku? Mencintaimu bagai air laut yang pasang surut selalu ada, namun air laut tidak pernah berubah rasa. Jangan buang tenaga dan waktumu untuk hal yang tidak penting. Lihat mataku, bukankah hanya ada kamu di sana?" Tegas Air yang semakin mengeratkan pelukannya. "Aku hanya tidak suka ada wanita lain menatapku seperti tadi." Ketus Hujan mulai berkaca-kaca. Semakin besar kandungannya, semakin dia takut kehilangan pria yang selalu menjadi sandarannya itu. Air tergagap gemas mendengar pengakuan Hujan, karena dulu gadis itu tidak pernah mengaku jika sedang memendam cemburu kepadanya. Dia hanya diam 1000 bahasa, mengangguk dan menggeleng, menjawab semua pertanyaan sang suami. "Aku gak bisa larang orang buat lihat aku, tapi aku bakal berusaha semampuku buat jaga pandanganku sendiri ke wanita lain. Udah ya, jangan marah, kita kesini mau lihat sunset kan?" Rayu Air mencoba menenangkan Hujan saat satu tetes air mata pemilik hatinya itu jatuh kena tangannya yang masih melingkar di perut buncit sang istri. Hujan mengangguk paham, bahkan ia menyadarkan kepalanya di dada Air yang kini berdiri tegak. Masih terlalu siang memang untuk menunggu sunset. Maka itu Air mengajak Hujan untuk masuk. Di sofa berukuran panjang, Air merebahkan kepalanya di atas paha istrinya. Di hadapan wajah tampannya tepat di depan perut buncit Hujan. "Kamu masih marah?" tanya Air dengan mata terpejam. Dia sedang menikmati sentuhan lembut tangan sang istri di kepalanya. "Enggak, aku percaya kepadamu," jawab Hujan dengan nada pelan. "Sebenarnya nggak akan ada pihak ketiga yang masuk ke dalam rumah tangga kita kalau nggak ada di antara aku atau kamu yang melayaninya. Mau sesusah apapun orang ketiga itu berusaha, tapi kalau nggak diizinin, dia tetap nggak mungkin bisa masuk, meski mungkin aja ada celah, dan tentunya kita akan baik-baik saja kan?" ucap Air yang takut jika Hujan masih memendam cemburu. "Aku paham, aku minta maaf, mungkin sudah keterlaluan menyikapinya." Lirih Hujan tidak enak hati meski dia tahu jika Air tidak mempermasalahkannya. "Terus kan, aku suka kamu cemburu, asal dalam batas wajar. Aku merasa jika aku begitu berharga untukmu." Gagah Air yang berbicara apa adanya
Perubahan sikap Hujan beberapa waktu lalu memang membuat dia merasa tidak berarti, sedangkan Hujan sudah menjadi segalanya. Cemburuku hanya sebatas diam. Itu tentu karena kamu sangat merasakannya, kan? Geranya lagi yang kini sudah membuka kedua matanya. Iya, dan itu rasanya sakit sekali, Ai. Air kembali menutup matanya saat Hujan pun melanjutkan sentuhannya. Itu juga yang aku rasakan saat aku cemburu, tidak jauh beda denganmu, bahkan mungkin lebih parah. Ketus air meski itu jarang terjadi kepadanya. Siapapun tidak akan berani mendekati Hujan saat tahu jika ia adalah wanita pemilik pewaris Rahardian. Lebih bagaimana? Kamu pasti akan berkelahi, kan? Mematahkan tangan dan kakinya. Lalu jika kamu juga ikut terluka, tentu aku juga yang akan susah merawat dan mengobatimu. Cetus Hujan bagai semua pernah terjadi, padahal itu hanya bayangannya saja. Aku akan kirim pria yang menggodamu itu langsung ke neraka lewat jalur VVIP. Jangan hujan deras. Balas air tidak kalah ketus dan serius. Tentu penuturannya itu membuat Hujan tertawa terbahak-bahak. Aku tahu rasa sakitnya cemburu itu seperti apa, makanya aku tidak akan membuatmu merasakannya, sayang. Goda air dengan senyum manisnya. Karena Hujan mengernyitkan dahinya saat Air tidak melanjutkan bicaranya. Karena apa? Tanya Hujan penasaran. Karena perasaan cemburu tuh kadang serba salah. Diungkapin berantem, dipendam sakit, ditahan sesek. Dan yang aku tahu, kalau wanita itu bisa memendam cintanya hingga puluhan tahun, tapi gak sanggup menahan cemburunya walaupun sesaat. Bener gak? Hari ini adalah jadwal periksa kandungan Hujan di usia kehamilan yang sudah memasuki usia 24 minggu. Setelah mengundur waktu yang seharusnya 2 hari lalu, tapi karena Air begitu sibuk, maka jadwal pun dirubah sesuai permintaannya. Tentu pihak rumah sakit dan tim dokter menyanggupi, mengingat tempat mereka mengais rezeki adalah milik Hujan, si ibu hamil yang akan mereka periksa. Hujan membuang napas kasar. Dia mendekat ke arah Air sambil memegangi perutnya. Sakit ya? Tanya sang suami. Hujan mengangguk seraya memeluk Air, dan pria itu pun langsung menyeka buliran keringat yang ada di kening si cantik yang kini memiliki pipi bulat sama dengannya. Udah dibilang, udah, tapi nekat mau nambah. Sindir Air saat istrinya tidak mendengar larangannya tadi. Enak banget, seger Ai, jawab Hujan yang masih tidak terima disalahkan. Iya deh, kamu ini yang akhirnya ngerasain. Hujan semakin mengeratkan pelukannya sebagai tanda permintaan maaf, karena jika dia bicara pasti tidak akan ada habisnya. Ya udah ayo, nanti ke sorean. Keduanya bangkit dari sofa dan langsung keluar dari kamar. Tak ada siapapun di apartemen, membuat mereka tidak perlu berpamitan pada siapa-siapa. Aku tiap mau periksa selalu deg-degan, kenapa ya? Keluh Hujan sambil memegangi dadanya. Kan mau lihat hasil siramanku, Jan. Moga kali ini dia nggak ngumpet ya. Serunya lagi sembari mengusap perutnya sendiri yang langsung ditimpali juga oleh Air yang ikut mengelusnya juga. Iya, aku penasaran banget, balas Air menghela napasnya berat. Sebagai calon ayah, dia juga merasakan hal yang Hujan rasakan tentang kondisi malaikat kecilnya itu. Jika saja ia bisa, tentu Air ingin anaknya cepat lahir tanpa harus menunggu sampai 9 bulan lamanya. Bebinya masih ngumpet, kakak dokter yang selama ini memeriksa Hujan. Tangannya masih sibuk mengedarkan alat di perut sang milik rumah sakit. Tapi kondisinya baik kan? Tanya Air. Hanya itu yang terpenting baginya. Alhamdulillah semua baik. Air mencium kening Hujan saat perasaan lega kini menyelimuti hati keduanya. Hujan yang selesai diperiksa dibantu satu perawat untuk bangun setelah merapikan baju atasannya. Dia langsung duduk di sisi suaminya yang sedang mendengarkan dokter berbicara seputar kehamilannya. Usai pemeriksaan, Air dan Hujan memilih mampir sebentar ke salah satu restoran cepat saji. Ada yang diinginkan mendadak oleh ibu hamil
tersebut untuk ia makan. Rame banget, ay, ujar Hujan saat ia keluar dari mobil. Iya, apa mau cari lagi resto yang sepi? Tawar Air yang takut Hujan akan marah, menunggu lama pesanan mereka. Enggak, aku udah lapar banget. Air hanya mengangguk paham lalu menggandeng istrinya masuk ke dalam resto dengan bergandengan tangan. Kamu duduk di sini ya, aku yang pesen. Tita Air sambil menarik satu kursi di meja paling ujung. Ya, jawab Hujan pasrah dan tahu jika suaminya itu akan banyak memesan makanan seperti biasa. Air datang dan duduk di hadapan Hujan. Ia langsung meraih tangan sang istri untuk digenggam lembut. Kalian harus sehat ya? Pasti, aku akan jaga anak ini apapun yang terjadi, sahut Hujan. Keduanya mengobrol sampai pesanan mereka datang dan siap disantap. Hujan membelalakan matanya saat begitu banyak makanan terhidang di atas meja. Kebiasaan. Air hanya tertawa kecil. Ia merasa gemas dengan raut wajah Hujan yang mengembangkan pipinya. Tahu nggak perbedaan kamu sama pizza? Enggak, sahutnya singkat. Pizza itu buat dibagi-bagi, sedangkan kamu cuma buat aku seorang diri. Ra, kamu masak apa ini? Tanya Reza yang tiba-tiba datang ke dapur menghampiri Humairahnya yang sibuk dengan wajan warna-warninya. Mas Reza masih tanya, padahal lauknya udah dipegang. Ketus Melisa sambil merajang bumbu yang siap ia masukkan ke dalam minyak yang sudah lumayan panas. Aku kan basa-basi sayang. Kekehnya berusaha memeluk dari belakang seperti biasa. Gak usah, jatuhnya justru jadi basi. Timpal Melisa yang membiarkan suaminya itu meletakkan dagunya di bahu kanannya. Basi bisa jatuh ya? Kirain cuma cinta aku aja bisa sejatuh-jatuhnya ke hati kamu. Gak ada pria yang dalam hitungan bulan itu akan menimang cucu. Gak usah mulai, aku lagi sibuk. Sama Ra, aku juga sibuk. Balas Reza yang tangan kanannya malah sudah turun mengusap hutan belantara istrinya. Sibuk apa? Paling gangguin aku aja, cibir Melisa dengan mencapikkan bibirnya. Sibuk membahagiakanmu lah. Kamu pikir sisa hidupku mau buat apa lagi? Aku mau kamu selalu tersenyum sambil terus liatin aku, ujar Reza yang mulai jahil lagi menggoda belahan jiwanya setelah 3 bulan kemarin hanya meringkuk di atas ranjang. Bosan ah? Ra, jahat banget bilang bosan liatin aku, rengeknya yang tidak terima. Walau tahu jika Humairahnya hanya meledek saja. Melisa hanya terkekeh apalagi saat dia membayangkan suaminya itu sedang merengut kesal. Keromantisan keduanya buyar saat cebong pertama datang, si sulung, yang langsung menarik kursi sedikit kasar membuat Reza menoleh. Kenapa kak? Lapar, jawab Air yang meletakkan wajahnya di atas lipatan tangannya. Tidur dong, timpa Reza yang akhirnya melepas pelukan di pinggang sang istri lalu duduk di sisi anak kesayangannya. Kasian yang ditinggal Hujan, sambungnya lagi mengejek. Papa gak usah mulai deh, aku lagi kesal, cetus Air yang malas menanggapi. Emang kenapa sih? Sehari aja belum Hujan nginep, udah uring-uringan terus. Salah siapa pulang? Aku lagi pengen tidur. Di sana ada saudaranya Hujan yang bapak-bapak itu. Aku malas ladenin dia main catur lagi. Dengus Air kesal jika mengingat kejadian beberapa bulan lalu saat dia diminta tanding catur hingga menjelang subuh. Dendaman amat sih kak, ejek Reza lagi. Pria itu mengusap kepala si sulung. Dia tahu bagaimana rasanya jauh dari sang pemilik hati, meski sebenarnya dia pun belum pernah merasakannya. Mengingat Melisa tidak punya sanak saudara yang harus dikunjungi hingga sampai menginap selain panti asuhan. Tapi semenjak Umbi meninggal, tentu semua pun ikut berbeda. Wanita itu tetap rajin berkunjung, meski tidak selama dulu jika berada di sana, karena panti asuhan kini sudah berpindah tangan kepada putra Umi. Masakan yang sudah matang kini siap disajikan dan dinikmati oleh 3 orang yang kini sudah ada di meja makan. Hanya ada Reza, Melisa, dan Air, karena yang lain sudah pergi sehabis sarapan tadi. Makannya habisin ya ganteng, kata Melisa sambil menyodorkan nasi ke piring si sulung.
Semenjak putranya menikah, tentu hal seperti ini jarang ia lakukan lagi, karena tugas melayani air tentu berpindah ke hujan. Wanita yang dinikahi anak pertamanya lebih dari 4 tahun lalu. "Makasih, Ma. Masih anti sayur, Kak?" ujar Reza sambil menyuapkan 1 sendok nasi yang sudah tercampur dengan udang goreng crispy kesukaannya. "Masih lah, nggak ngaruh," jawab Air. Melisa tersenyum melihat si sulung merenggut kesal yang terus digoda oleh papanya. Hal yang kadang menjengkelkan, namun juga menyenangkan. "Jangan cerah-cerah senyumnya, Ra. Nanti matahari minder,"